Baik, hari ini saya akan mengimplementasikan konsep-konsep inti budaya positif dalam kelas PTD SMP Negeri 4 Rakyat. Saya sendiri Nur Haida Purba. Adapun tujuan dari implementasikan budaya positif adalah pertama, membagikan pemahaman mengenai konsep-konsep inti dari modul budaya positif, termasuk perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian tujuannya kembali lagi dari budaya positif adalah menguraikan pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh setelah menerapkan konsep-konsep ini di lingkungan kelas, mendorong diskusi dan berbagi praktik terbaik dengan rekan-rekan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan produktif. Lalu apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada penciptaan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi murid untuk berkembang secara holistik. Pendekatan ini menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada murid. Disiplin positif, pengembangan keyakinan kelas yang kuat, tujuan utamanya adalah untuk membangun lingkungan di mana murid merasa aman, dihargai, dan termotivasi untuk mencapai potensi terbaik mereka. Nah, inilah yang disebut dengan budaya positif. Kemudian dari pengertian dari budaya positif juga ada poin-poin apa yang mau kita capai dari pelaksanaan budaya positif yang sudah kita lakukan. Poin-poin utama budaya positif yang akan dibahas yaitu ada 6 tahapan. Pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar. Keempat adalah posisi kontrol restitusi. Kelima, keyakinan kelas. Kemudian keenam adalah segitiga restitusi. Nah, keenam tadi akan saya jelaskan. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Di sini dikatakan perubahan paradigma belajar merupakan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, merupakan dua konsep yang saling melengkapi dan dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Ini juga adalah salah satu bagaimana untuk mencapai paradigma dalam belajar. Konsepnya adalah melengkapi, dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Berarti yang nyaman ya Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik dan membimbing seseorang, terutama anak-anak yang bertujuan untuk menumbuhkan disiplin dari dalam diri tanpa menggunakan hukuman atau hadiah. Ini sering ya Bapak Ibu, mungkin kita mau mendisiplinkan anak, misalnya tidak terlambat. Selama ini mungkin kalau kita biar supaya disiplin itu kita ada penghukuman. Ini tidak, ternyata di dalam pelajaran kita hari ini disiplin positif itu adalah hukuman itu tidak dipakai gitu untuk anak-anak itu. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya agar disiplin itu tumbuh di dalam dirinya? Tentunya penerapan kita dulu sebagai pribadi, sebagai guru yang bisa dicontoh oleh siswa. Kemudian mengenai tentang hadiah, ini sering juga kita lakukan tanpa kita sadari. Misalnya mereka kalau misalnya dapat ranking, ada misalnya mereka ikut pertandingan menang atau perlombaan, ini juga salah satunya menggunakan hadiah ini tanpa kita sadari juga ada efek sampingnya. Mungkin ada teman yang tidak, anak atau murid kita yang tidak dapat, ini juga dikesampingkan. Hukuman atau hadiah ini ya
dalam konteks pendidikan. Ini juga ada salah satunya penerapan motivasi perilaku dari disiplin positif. Kemudian keempat, posisi kontrol restitusi. Teknik pengolahan kelas yang membantu murid untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya dengan cara yang konstruktif. Artinya yang relevan lah ya Bapak Ibu. Jika memang ada kita misalnya kesalahan yang terjadi dilakukan oleh siswa, kita bisa bermusyawarah bagaimana pemecahannya supaya tidak menyinggung perasaan siswa, mengajak dia bagaimana mengkontrol dirinya. Kemudian yang kelima adalah keyakinan kelas. Mengembangkan keyakinan kelas yang mendukung budaya positif dan memandu perilaku murid. Perlu kita yakinkan kembali bahwasanya itu sangat penting budaya positif diterapkan pada diri murid atau peserta didik. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini bagaimana cara kita sebagai pendidik menggunakan segitiga restitusi untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan dalam kelas. Salah satunya misalnya kalau ada siswa yang sekarang itu bullying itu kan tidak boleh ya Bu ya, tidak boleh di sekolah, dimanapun itu tidak boleh diterapkan. Jadi bagaimana kita menggunakan ini, memperbaikannya, kita lah memperkuat, memperjelas kepada siswa tidak dibenarkan. Nah seperti itulah dari disiplin positif. Next, lanjut. Baik, ini adalah bagian dari paradigma belajar. Paradigma belajar itu adalah sebuah konsep yang dinamis dan terus berkembang sebagai pendidik atau pembelajar. Penting bagi kita untuk memahami paradigma belajar yang berlaku saat ini agar dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Paradigma belajar merupakan kerangka berpikir atau pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Secara tradisional, paradigma belajar berfokus pada guru sebagai pusat pembelajaran di mana guru menjadi sumber utama pengetahuan dan murid secara pasif menerima. Kalau kita misalnya selama ini dalam pembelajaran itu kan Bu terlalu fokus misalnya hanya membaca buku, menulis, tetapi di sini kita perlu sebagai guru itu memiliki inovasi yang baru. Ya, karena kita berpusatnya kepada murid, tidak untuk menyenangkan diri kita biar kita bilang hebat. Tapi kita fokuskan bahwasanya pembelajaran itu tetap kembali kepada si murid. Bukan karena kita merasa karena dia nanti rasa takut. Ada misalnya kita merasa mau bilang sama siswa, janganlah seperti itu. Jadi dia tidak terfokus untuk mendapatkan sebuah budaya positif ini tidak diterapkan, tapi dia hanya mengikuti kata hati kita supaya mengikuti gitu, tapi tidak dalam segi misalnya tidak untuk kenyamanan, untuk kenyamanan siswa, hanya karena takut sama kita sebagai guru. Baik, di sini juga ada perubahan paradigma dari guru ke murid. Dalam paradigma belajar yang baru, fokus utama bergeser dari guru ke murid. Murid menjadi pusat pembelajaran aktif dalam mengeksplorasi, memahami dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Guru berperan sebagai fasilitator. Jadi kita itu hanya sebagai fasil, kita buat mereka misalnya kegiatan, kita hanya cuma melihat aja bagaimana cara kerja mereka. Seperti itu. Bagaimana supaya mereka itu merasa nyaman, tanpa harus misalnya kan kita sering sebagai guru itu terlalu seperti menekankan supaya kau seperti ini, kau seperti ini, tidak. Ternyata penekanan itu tidak baik. Itu dia ya Bapak Ibu. Lalu memahami dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Mereka itu berinovasi, ada pemikiran-pemikiran sendiri. Karena setiap anak itu memiliki kepintarannya masing-masing. Itu dia ya Bapak Ibu, harus mandiri dan personal. Dari transmisi pengetahuan ke pengembangan keterampilan, sebelumnya pembelajaran seringkali berfokus pada transmisi pengetahuan dari guru ke murid. Paradigma baru menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas. Ini
keahliannya juga tutor sebaya. Yang tutor sebaya inilah yang akan memimpin dari kelompok masing-masing. Nah, seperti itu dia. Jadi mereka itu dari segi yang tadi mempunyai keterampilan untuk berpikir kritis untuk memecahkan sebuah masalah. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dan berbasis pengalaman. Ini adalah salah satu juga pengalaman untuk pengembangan dirinya. Mereka itu akan mandiri, berani bertanggung jawab, karena sudah ada keterampilan yang ditanam sama anak tersebut. Baik. Masih paradigma belajar dari evaluasi berbasis hasil ke evaluasi berbasis proses. Pendekatan tradisional seringkali menilai keberhasilan murid berdasarkan hasil akhir seperti ujian atau tugas. Dalam paradigma baru, evaluasi juga mempertimbangkan proses belajar, termasuk bagaimana murid mencapai hasil tersebut dan bagaimana mereka dapat mengembangkan keterampilan sepanjang perjalanan belajar mereka. Ini juga salah satu ya Bu, kita kalau ini memang sudah tradisional ya Bu, turun-temurun. Kalau kita menilai keberhasilan itu dari hasil akhir. Nah, ternyata keterampilan itu tidak luput dari cuma hasil akhir aja, tetapi dari keterampilan dia hari-hari, dari yang saya terapkan tadi mengenai budaya musik dari paradigma belajarnya, ini tidaklah salah satu dasar utamanya untuk menentukan pencapaian keberhasilan seorang murid atau peserta didik dari hasil akhir belajarnya. Nah, yang diambil di sini dari paradigma belajar itu adalah dampak positifnya. Pertama adalah meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab. Murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Kenapa mereka mandiri dan bertanggung jawab? Karena sudah ada pembelajaran yang mereka pelajari dari pribadinya, bisa mereka kembangkan dari hasil tanggung jawab sendiri. Kemudian dari dampak positif paradigma belajar, membangun keterampilan abad 21, keterampilan seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi diperkuat. Mereka akan lebih cenderung bisa berkomunikasi dengan temannya, dengan teman belajarnya. Kenapa? Karena tadi sudah diterapkan berketerampilan mandiri, bisa mereka capai. Anak-anak Bu kayak juga ya Bu, kadang-kadang mereka itu berkomunikasi saja sama temannya itu sulit. Tapi dengan kita buat tadi adanya kolaborasi, itu akan menimbulkan dari keterampilan bijaknya anak dalam menyikapi sebuah masalah. Mereka itu bisa menerapkan. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan motivasi belajar dengan menjadi pusat dari proses belajar. Murid merasa lebih terlibat dan termotivasi. Kita sudah lepas, kita suruh dia mereka berdiskusi. Tidak terlalu kita amati misalnya, kita hanya sebagai pasir saja. Ini juga adalah meningkatkan motivasi mereka belajar. Karena ada penekanan untuk mereka itu berkembang sendiri, untuk memandirikan dirinya sendiri, membuat berketerampilan. Karena mereka itu akan merasa nyaman, kemudian terlibat dia sendiri gitu, termotivasi, aku harus bisa. Kenapa temanku itu bisa, aku harus bisa. Nah, seperti itulah kiasannya dari meningkatkan motivasi belajar ketika siswa atau pelajar memiliki kemandirian. Kemudian keduanya adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Disiplin positif adalah pendekatan pengelolaan kelas yang berfokus pada pengembangan perilaku positif dan keterampilan sosial murid melalui penghargaan, dukungan, dan bimbingan daripada hukuman. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, di mana murid merasa dihargai, memiliki tanggung jawab, dan mampu belajar dari kesalahan mereka. Inilah
apa yang disebut dengan disiplin positif. Ada pertingkatan. Kita kalau misalnya sebagai wali kelas kan nggak semuanya ya Bu. Anak-anak ini pasti tipenya masing-masing beda-beda ya kan Bu. Cara berpikirnya mungkin yang satu itu nilainya 60, yang satu ada mendekati 70, kemudian ada IQ-nya lebih tinggi. Nah, inilah penguasaan kita sebagai guru dalam perilaku positif ini, ya Bu ya, mendukung bagaimana perkembangan siswa itu kitalah yang tahu di dalamnya. Karena dengan kita menghargai murid, maka dia juga merasa nyaman, ada kesadaran tersendiri dalam dirinya untuk juga ikut serta dalam membudayakan disiplin positif. Lalu yang berikutnya adalah prinsip-prinsip disiplin positif. Kalau tadi apa itu pengertian budaya positif, nah sekarang juga ada prinsip-prinsip disiplin positif. Pertama, penghargaan atas perilaku positif, alih fokus pada kesalahan atau pelanggaran. Disiplin positif menekankan penghargaan atas perilaku baik. Ini bisa berupa pujian, pengakuan, atau pemberian tanggung jawab yang lebih besar kepada murid yang menunjukkan perilaku yang diharapkan. Ini biasanya Bu, kita sudah buat pilih siswa atau peserta didik kita, misalnya dia jadi ketua kelas. Kemudian kalau kita misalnya masuk kelas, dia itu bisa mengkondisikan keadaan kelas itu kondusif. Berarti di sini dia sudah berhasil Bu. Ada penekanan disiplin positif yang sudah diterapkannya. Karena kita sudah memberikan penghargaan kepada dia. Ada misalnya tanggung jawab. Setiap siswa itu kan misalnya ada misalnya siswa kita 20, nak kamu nanti jadi ketua kelas, nak kamu jadi bendahara, nak kamu jadi sekretaris, nak kamu bagian kebersihan. Nah, itu mereka memiliki tanggung jawab dari hasil disiplin positif, ada penekanannya. Lalu apa yang sudah mereka capai sebagai guru, boleh lah Bu kita kasih dia pujian, kita kasih pengakuan. Wow, si Farah misalnya adalah siswa yang bisa mengkondisikan ruangan itu bisa kondusif, nyaman. Berarti dia bijak sebagai ketua kelas. Kemudian ada pujiannya misalnya, wah si Sasro itu murid yang baik hati, yang bersih. Nah, itu juga salah satu adalah pujian yang kita berikan reward kepada anak untuk menggairahkan semangat dia ya Bu ya. Ini adalah perilaku yang perlu kita harapkan masing-masing untuk dari siswa atau peserta didik. Lalu yang berikutnya adalah yang kedua, membangun hubungan dan keterlibatan. Ini salah satunya guru berusaha untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati dengan murid. Ini melibatkan mendengarkan murid, menunjukkan empati, dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kelas. Ini salah satunya misalnya kita buat misalnya ada pemilihan ketua kelas. Ya udah, biarin aja mereka kita libatkan. Kita hanya diam aja, mendengarkan. Mereka akan memberikan kesimpulan apa yang cocok bagi mereka misalnya. Nah, ini adalah juga saling menghormati peran guru dengan murid, menunjukkan kita empati kepada mereka. Karena sudah melibatkan mereka dalam pemilihan ya Bu ya, mereka yang mengerjakannya. Karena itu adalah berkaitan dengan keputusan dari kelas. Itu juga adalah salah satunya berusaha untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati dengan murid. Karena sudah kita ikut libatkan mereka. Tidak hanya kita berfokus saya yang akan memilih siapa, tidak. Biarkan mereka yang bekerja. Biarkan mereka yang memilih siapa yang pantas untuk menjadi ketua kelas mereka, siapa yang pantas sebagai pemimpin mereka di dalam kelas. Baik, lanjut. Masih lanjut ya Bu tentang prinsip-prinsip disiplin positif. Lalu pengajaran keterampilan sosial, disiplin positif juga mengajarkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Ini termasuk kemampuan untuk bekerja sama, menyelesaikan konflik, dan berkomunikasi dengan jelas.
kalau yang namanya bekerja sama ini biasanya kita ini di sekolah kita buat misalnya bergotong royong. Itu juga adalah budaya positif ya Bu. Mengajarkan berketerampilan sosial. Lebih mendekatkan mereka kepada sesama teman, sesama murid. Lalu menyelesaikan konflik dan berkomunikasi dengan jelas. Mungkin salah satu ada teman kita, ada siswa kita atau pelajar kita. Ini kan Bu nggak selamanya siswa ini nggak saling gotok-gotokan. Kadang kan ada marah, ada misalnya berantem. Nah, itu biarkan mereka yang akan memecahkannya. Karena adanya komunikasi yang jelas dalam penyelesaiannya. Kemudian restitusi dan perbaikan. Ketika murid melakukan kesalahan, fokusnya bukan pada hukuman, tetapi pada memperbaiki kesalahan tersebut dan belajar dari pengalaman. Murid diajak untuk bertanggung jawab dan memperbaiki situasi dengan cara yang konstruktif. Tidak langsung kita memberi hukuman. Kalau ada salah misalnya terlambat, kita ajak, kita musyawarah, berdiskusi. Apa sih nak masalahmu? Kenapa kau bisa seperti ini, begini? Nah, bisa kita ajak berdamai. Baik, kita lanjut kembali. Masih disiplin positif. Ini adalah tindakan penerapan dari disiplin positif. Membangun hubungan positif. Pertama adalah adanya komunikasi terbuka. Guru menciptakan suasana kelas yang terbuka, di mana siswa merasa nyaman untuk bertanya dan berbagi pendapat. Jangan biasakan kita sebagai guru ada penekanan. Nanti mungkin kita merasa takut. Mungkin ilmu anak sekarang kan udah lebih hebat ya Bu ya. Kita itu merasa takut, nanti kita sikapinya misalnya jangan bikin banyak-banyak pertanyaan. Udah kerjakan aja. Ternyata itu tidak bagian dari disiplin penerapan positif ya Bu ya. Jadi ada keterbukaan antara guru dengan peserta didik atau siswa. Karena mereka juga dalam bertanya merasa nyaman, tidak ada tekanan dari diri kita. Karena mereka kalau sudah tekanan, pasti mereka merasa takut. Lalu yang berikutnya adalah ada apresiasi. Guru secara aktif memberikan pujian dan apresiasi atas usaha dan keberhasilan siswa. Ini biasanya terkait sebagai guru kita, kebijakan kita, di mana mereka melakukan keberhasilan. Disinilah fungsi kita memberikan reward atau penghargaan, apresiasi dengan kata pujian. Wah nak, baik sekali, bagus sekali, atau berikan pelukan. Nah, kasih kata-kata yang betul-betul menyentuh hatinya. Nah, ini juga adalah sebuah apresiasi seorang guru secara aktif. Kemudian penerapan disiplin juga adalah waktu berkualitas. Guru meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan siswa secara individual, mendengarkan masalah mereka dan memberikan dukungan. Ini biasanya kalau misalnya ada siswa, ini kita masukkan misalnya siswa yang bermasalah. Katakan dia misalnya kita guru sebagai guru BK atau bimbingan konseling. Nah, itu nggak perlu kita nyamkan kepada anak-anak yang lain. Kita gebor-geborkan kepada anak yang lain. Cukup hanya kita yang mengetahui kepribadian dia. Apa sih masalah dia? Ajak dia untuk menyelesaikan masalahnya. Dengarkan secara antara kita dengan siswa. Ini juga adalah waktu kita luangkan. Berikutnya adalah 3 teori motivasi manusia. Motivasi internal dianggap sebagai landasan bagi disiplin positif karena mendorong seseorang untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang diyakini, bukan karena takut akan hukuman atau menginginkan imbalan. Intinya, disiplin positif berfokus pada pengembangan motivasi internal sehingga individu terdorong untuk berperilaku baik bukan karena paksaan dari luar, melainkan karena mereka ingin menjadi pribadi yang lebih baik.
dan kebutuhan dasar. Motivasi perilaku manusia adalah kekuatan yang mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Dalam konteks pendidikan, memahami apa yang memotivasi murid sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan mereka. Kemudian, 5. Kebutuhan dasar manusia menurut Croix Theory. Dr. William Glasser, seorang psikiater Amerika, dalam teorinya yang terkenal, Croix Theory mengidentifikasi 5 kebutuhan dasar yang memotivasi semua perilaku manusia. Menurut Glasser, kita semua berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini sepanjang hidup kita. Berikut adalah 5 kebutuhan dasar tersebut. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Croix Theory. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau yang disebut dengan survival. Ini adalah kebutuhan yang paling mendasar, mencakup kebutuhan akan makanan, air, tempat tinggal, dan perlindungan dari bahaya. Kemudian selain itu, kebutuhan ini juga mencakup kesehatan fisik dan mental. Kemudian kebutuhan akan cinta dan ketertarikan atau love and belonging. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan yang berarti dengan orang lain. Kemudian kebutuhan ini mencakup rasa ingin diterima, dicintai, dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Baik, masih tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan akan kekuasaan tidak selalu berarti mendominasi orang lain. Ini lebih mengacu pada kebutuhan untuk merasa kompeten, efektif, dan memiliki pengaruh dalam hidup kita. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, yang disebut dengan freedom. Kita semua memiliki dorongan alami untuk merasa bebas dan mandiri. Kemudian kebutuhan ini berkaitan dengan keinginan untuk membuat pilihan sendiri dan memiliki kendali atas hidup kita. Kebutuhan akan kesenangan, kesenangan food. Kebutuhan ini mencakup keinginan untuk bermain, bersenang-senang, dan menikmati hidup. Kesenangan juga bisa didapatkan melalui kegiatan kreatif, belajar hal baru, atau menghabiskan waktu bersama orang yang kita cintai. Mengapa memahami kebutuhan dasar ini penting? Memahami kelima kebutuhan dasar ini dapat membantu kita, pertama, memahami perilaku kita sendiri dan orang lain. Kemudian yang kedua, membangun hubungan yang lebih baik. Kemudian bisa memecahkan masalah. Kemudian bisa meningkatkan kualitas hidup. Lima kebutuhan dasar manusia menurut Croix Theory ini, kelima kebutuhan dasar menurut Croix Theory memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami motivasi manusia. Dengan memahami kebutuhan-kebutuhan ini, kita dapat hidup lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih terhubung dengan orang lain. Dengan memahami 5 kebutuhan dasar manusia, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, mendukung pertumbuhan holistik murid, baik dari segi akademik maupun sosial emosional. Murid yang merasa kebutuhan dasarnya terpenuhi akan tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan bahagia. Posisi kontrol restitusi. Apa itu posisi kontrol restitusi? Nomor 4 ya Bu. Posisi kontrol restitusi adalah pendekatan dalam pembelajaran pengolahan perilaku yang berfokus pada pengembalian keseimbangan dan perbaikan hubungan setelah terjadi kesalahan atau pelanggaran, alih-alih menggunakan hukuman.
Pendekatan ini mengajak murid untuk memahami dampak dari tindakan mereka, mengambil tanggung jawab, dan mencari solusi untuk memperbaiki situasi. Kemudian posisi kontrol restitusi. Konsep 5 posisi kontrol merupakan sebuah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser dan Diane Gosson untuk memahami berbagai cara seseorang berusaha mengendalikan perilaku orang lain. Konsep ini seringkali digunakan dalam konteks pendidikan untuk diterapkan oleh guru dalam berinteraksi dengan siswa. Setiap posisi kontrol memiliki cara yang berbeda dan mempengaruhi sikap perilaku siswa dan memiliki dampak yang berbeda. Hubungan interpersonal lainnya seperti hubungan antara orang tua dan anak, atasan dan bawahan, atau teman sebaya. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Masih posisi kontrol restitusi, konsep 5 posisi kontrol. Penghukum atau enforcer. Ciri menggunakan hukuman fisik dan verbal untuk memaksa kebutuhan, contohnya memarahi, memukul, atau mengancam. Kemudian dampak menimbulkan rasa takut, kebencian, dan keinginan untuk membalas dendam pada siswa. Hal ini dapat merusak hubungan guru siswa dan mengganggu proses belajar. Lalu pembuat rasa bersalah adalah atau guilt inducer. Ciri membuat siswa merasa bersalah atau tidak layak melalui kata-kata yang menyindir atau meremehkan. Contoh mengatakan kamu selalu membuat masalah atau kamu bodoh sekali. Dampaknya adalah merusak harga diri siswa, membuat mereka merasa tidak mampu dan mengurangi motivasi belajar. Kemudian teman atau friend. Ciri mencoba mengontrol siswa dengan cara berpura-pura menjadi teman dekat. Contohnya misalnya memberikan perlakuan istimewa kepada siswa tertentu atau terlalu akrab dengan siswa. Kemudian apa dampaknya? Menciptakan hubungan yang tidak profesional dan dapat memunculkan favoritisme. Selain itu siswa mungkin kesulitan menerima koneksi atau arahan dari guru. Lalu ada pemantau atau yang disebut dengan watcher. Ini adalah ciri selalu mengawasi dan mengkritik setiap tindakan siswa. Salah satu contohnya mengamati setiap kesalahan kecil dan memberikan komentar negatif. Dampaknya menciptakan lingkungan belajar yang penuh tekanan dan ketidakpercayaan. Siswa merasa tidak nyaman dan sulit untuk berkonsentrasi. Masih posisi kontrol restitusi. Manajer atau manajer, ciri menggunakan posisi kekuasaan untuk mengontrol siswa. Salah satu contohnya memberikan perintah tanpa memberikan penjelasan atau alasan. Dampaknya mengurangi motivasi dan kreativitas siswa. Siswa menjadi positif dan tidak memiliki inisiatif. Lalu posisi kontrol mana yang ideal untuk guru? Pertama, posisi kontrol yang ideal untuk guru adalah posisi manajer yang efektif. Guru yang efektif adalah mereka yang dapat menunjukkan empati, perhatian, dan rasa hormat kepada siswa. Kemudian menunjukkan perilaku yang ingin dicontoh oleh siswa, memberikan penjelasan yang mudah dipahami, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Lalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Posisi kontrol restitusi, konsep 5 posisi kontrol. Mengapa penting memahami 5 posisi kontrol ini? Dengan memahami 5 posisi kontrol dapat
meningkatkan kesadaran diri, guru menjadi lebih sadar akan cara mereka berinteraksi dengan siswa dan bagaimana cara mereka mempengaruhi perilaku siswa. Kemudian membangun kelas yang positif, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung bagi semua siswa. Kemudian meningkatkan efektivitas pembelajaran, guru dapat memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan dapat memotivasi siswa untuk belajar. Kesimpulannya, konsep 5 posisi kontrol memberikan kerangka kerja yang berguna bagi guru untuk memahami bagaimana cara berinteraksi dengan siswa. Dengan memilih posisi kontrol yang tepat, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung sehingga dapat mencapai potensi terbaik mereka. Penting untuk diingat, tidak ada satu posisi kontrol yang selalu benar atau selalu salah. Yang terpenting adalah guru dapat menyesuaikan posisi kontrol yang digunakan sesuai dengan situasi dan kebutuhan siswa. Siswa tidak mengerjakan PR, alih-alih memahami siswa, guru dapat mengajak. Siswa tidak mengerjakan PR, alih-alih memarahi siswa, guru dapat mengajak siswa untuk mendiskusikan kesulitan yang dihadapi dan bersama-sama mencari solusi. Siswa tidak memperhatikan pelajaran, guru dapat mengajak siswa untuk melakukan aktivitas yang lebih menarik atau memberikan tugas yang menantang. Keyakinan kelas dapat diartikan sebagai seperangkat nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas. Nilai-nilai ini menjadi pedoman tingkah laku, motivasi, dan tujuan bersama dalam lingkungan belajar. Keyakinan kelas ini bukan sekedar kesimpulan atau yang harus diikuti, melainkan merupakan prinsip-prinsip yang diyakini kebenarannya dan menjadi landasan bagi setiap individu dalam kelas untuk bertindak. Keyakinan kelas merupakan fondasi bagi terciptanya lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan. Dengan membangun keyakinan kelas yang kuat, guru dapat membimbing siswa untuk menjadi individu yang berkarakter, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Keyakinan kelas penerapan. Mengapa keyakinan kelas penting? Pertama adalah membangun komunitas kelas yang positif, nilai-nilai bersama, memperkuat ikatan antar anggota kelas. Kemudian meningkatkan motivasi belajar, siswa merasa lebih terhubung dengan tujuan pembelajaran ketika mereka memahami nilai-nilai di baliknya. Kemudian mengembangkan karakter siswa, nilai-nilai kebajikan yang dipraktikkan secara konsisten membantu siswa tumbuh menjadi individu yang berkarakter. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Ketika semua anggota kelas memiliki nilai-nilai yang sama, konflik dan diminimalkan. Segitiga restitusi. Pengertian segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah pendekatan yang digunakan oleh guru untuk membantu siswa yang melakukan kesalahan dalam belajar atau perilaku. Ini bukan sekedar hukuman, melainkan sebuah proses yang dirancang untuk membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka, bertanggung jawab atas kesalahan, dan tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Istilah segitiga digunakan untuk menggambarkan 3 langkah utama, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang 3 menanyakan keyakinan.
6. Segitiga restitusi. Mengapa segitiga restitusi penting? Fokus pada pertumbuhan, alih-alih hanya memfokuskan pada kesalahan. Segitiga restitusi lebih berorientasi pada bagaimana siswa dapat belajar dan tumbuh dari pengalaman tersebut. Kemudian membangun hubungan. Proses restitusi membantu memperkuat hubungan antara guru dan siswa, menciptakan suasana saling percaya dan mendukung, meningkatkan rasa tanggung jawab. Siswa diajarkan bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memahami konsekuensi dan pilihan yang mereka buat. Kemudian mendorong refleksi diri. Siswa diajak untuk merenungkan tindakan mereka, memahami mengapa tindakan tersebut salah, dan mencari cara untuk memperbaiki diri. Inilah gambar dari segitiga restitusi. Di sini ada ibu gambarnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nilai apa yang telah kamu sepakati? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Baik, inilah foto dari kegiatan dari implementasi budaya positif yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 4 Purrakyat. Pertama adalah dokumentasi penerapan paradigma belajar. Pembelajaran ini sudah saya melakukan dengan inovasi baru, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning atau PBL. Kemudian yang berikutnya adalah dokumentasi penerapan paradigma belajar. Penerapan project based learning atau PBL pada cerita rakyat, bawang merah dan bawang putih. PBL adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar melalui proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Dengan menggunakan cerita rakyat ini sebagai dasar, kita dapat merancang proyek yang menarik dan mendidik dengan melakukan pementasan drama yang bertujuan untuk membanggakan kreativitas, kemampuan berkolaborasi, dan pemahaman karakter. Pembelajaran yang saya pakai adalah pembelajaran PBL, yaitu berbasis based learning. Lalu yang berikutnya adalah saya juga sudah melakukan tentang dokumentasi disiplin positif. Salah satunya, kalau misalnya ada anak yang sedang mengerjakan tugas, saya siap untuk mendampingi mereka, mengajak mereka supaya lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Bagaimanalah mereka merasa nyaman, selalu saya dampingi. Tidak hanya saya berikan misalnya hanya sekedar ceramah, buka buku, baca dan sebagainya, tetapi ketika mereka juga mengerjakan, kita bisa di posisi mereka mengarahkan bagaimana supaya penerapan pembelajaran itu lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya adalah juga ini dokumentasi disiplin positif yang sudah saya lakukan ketika misalnya kita hadir di sekolah bersama anak-anak. Ini kita sering melakukan 5S, yaitu senyum, sapa, salam. Ini sudah kita lakukan. Ini sering ya Bu kita lakukan. Kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan siswa agar dengan murid, dengan guru itu lebih baik lagi. Ini juga adalah budaya dari disiplin positif. Tegur sapa itu perlu. Lalu yang berikutnya adalah dokumentasi kebutuhan manusia. Ini adalah menciptakan lingkungan yang nyaman, ya, buat seluruh siswa. Ada berkesinambungan antara siswa yang lain, bisa bergotong royong. Ini sering kita lakukan, atau makan bersama. Ini setiap hari Sabtu kita lakukan bersama anak-anak. Bagaimanalah
perasaan mereka itu dalam kegiatan ini merasa nyaman dan senang. Baik, selanjutnya ini adalah posisi kontrol, yaitu berusaha menjadi manajer untuk peserta didik. Salah satunya misalnya ketika kita memulai pembelajaran, ada siswa yang kita suruh misalnya memang betul aktif dalam pembelajaran kita suruh siswa, kita hanya mendengar sebagai manajernya, tetapi melakukannya itu adalah siswa itu sendiri. Kita lah mengkontrol dia, bagaimana penerapan selanjutnya tentang pembelajaran yang sudah kita berikan kepada siswa. Baik, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah menciptakan lingkungan yang aman, membangun komunitas kelas yang positif, meningkatkan motivasi belajar. Ini yang disebut dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ini adalah terbitan dari mereka yang mereka laksanakan. Ini ada sifat menghormati, sikap dan perilaku, kemudian banyak hal lah yang bisa diambil dari kesepakatan kelas. Baik, selanjutnya adalah tentang dokumentasi segitiga restitusi. Ini ada sebuah masalah yang terjadi dalam kelas ketika siswa misalnya malas mengerjakan tugas. Jadi saya panggil siswa itu di suatu ruangan, saya ajak dianya untuk berdiskusi apa sebenarnya sebab masalah dia. Itu kami berdua menanyakan langsung dan menyelesaikan. Langsung dia terbuka kepada saya menyampaikan sebab masalah apa, kenapa bisa-bisanya dia malas belajar, tidak mengerjakan PR. Selanjutnya adalah kesimpulan. Penerapan yang saya ambil dari kesimpulan ini adalah dari budaya positif telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagaimana pentingnya membangun lingkungan kelas yang mendukung dan harmonis. Melalui perubahan paradigma belajar disiplin positif dan penerapan keyakinan kelas, kita dapat menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif bagi murid. Kesimpulan, melalui pendekatan budaya positif terlihat peningkatan dalam perilaku positif, motivasi dan keterlibatan murid. Murid lebih mampu mengelola emosi, menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan berkontribusi pada lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktu buat saya untuk bisa mempresentasikan dari materi saya budaya tentang positif. Terima kasih kerjasamanya. Selamat siang. Semangat. Sudah hari keberapa ini? Ketiga ya. Semangat. Kabarnya gimana Faldo? Semangat, semangat. Sebentar lagi. Ayo Pak Usaha. Semangat. Oke. Bapak Ibu gurunya semangat. Semangat Ibu. Ibu kekal suaranya Bu. Saya Kabarnya gimana Faldo?
Semangat Ibu. Ibu kok kayak suaranya Bu? Sariawan. Misi Bu. Yang selamat masuk Bang. Pagi Bang, silakan duduk Bang. Misi Bu. Terima kasih Bang Sastro sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan Ibu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya Bang? Syukur baik Bu. Gitu ya Bang. Saya tahu kalau Bang Sastro adalah murid yang pintar dan mampu. Saya sangat menghargai usaha Bang Sastro. Namun akhir-akhir ini saya perhatikan kenapa Bang sering tidak mengerjakan PR. Bisa kamu beritahu saya apa yang membuat kamu merasa sulit untuk mengerjakannya? Ya Bu, saya tidak membuat PR. Di rumah Bu, banyak hal yang saya harus kerjakan dan yang harus mengerjakan. Saya mengerti. Pasti melelahkan ya Bang ya. Harus mengerjakan banyak pekerjaan rumah, kemudian sekaligus mengerjakan PR. Apakah ada sesuatu yang membuat PR itu terasa tidak penting atau terlalu sulit bagimu Bang? Mungkin Bu, kalau PR-nya tidak terlalu banyak dan lebih menarik, saya akan lebih termotivasi untuk mengerjakannya. Gitu ya Bang ya. Terima kasih Bang sudah jujur. Saya bisa memahami bahwa PR bisa terasa membebani ya Bang ya. Namun PR juga membantu itu untuk memperkuat kita mengulang kembali pelajaran-pelajaran kita ya Bang ya. Bagaimana kalau kita mencoba menemukan cara agar PR menjadi lebih bermakna dan tidak terasa sebagai beban? Apa yang bisa kita lakukan bersama? Mungkin kita bisa membuat PR itu lebih menarik dan supaya saya bisa lebih mengerjakannya setiap hari. Iya, ide yang bagus. Mungkin di sini saya yang akan mencoba membuat PR yang lebih menarik, yang lebih relevan, yang bisa disenangi oleh siswa ya Nak ya. Jadi bagaimana kalau kamu juga mencoba mengatur waktu di rumah agar waktu khusus untuk mengerjakan PR dengan membagi waktu untuk mengerjakan tugas-tugas di rumah biar supaya tidak merasa terbebani. Saya akan mencoba untuk membagi waktu kepada sekolah dan pendidikan di rumah. Iya, bagus sekali Sastro ya. Saya sangat senang mendengar itu. Bagaimana perasaanmu setelah kita berbicara tentang hal ini? Saya bangga dan saya bisa diperhatikan oleh guru. Baik ya, saya sangat senang mendengar itu ya Sastro. Terima kasih buat waktunya hari ini sudah dapat berbicara dengan saya ya. Jika ada hal-hal ya sesuatu yang di lain ini mungkin kamu ingin curhat, ingin lebih dekat ya, kamu boleh ya ngomong langsung dengan ibu ya untuk memberitahu kepada saya bagaimana nanti kita mengerjakannya. Baiklah Bang Sastro ya, semoga harimu menyenangkan dan selamat belajar. Saya kembali kelas Bu. Ya silakan Bang, silakan. Mari Bang.